Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu membaca dan tadarus membaca Al-Qur'an, melainkan akan turun ketenangan. Maka alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup ini tidak lepas dari yang namanya tetangga. Jadi nggak mungkin seorang itu hidup sendirian. Maka dari itu agama Islam menyuruh kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh agar hambanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, maka Allah menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Kemudian setelah itu wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Maksudnya tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Ini wal jari dzil qurba. Wal jaril junub, dan juga tetangga
jauh, yang tidak ada hubungan kerabat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini sangat sempurna. Jadi dalam masalah tetangga di sana ada adab-adabnya. Bahkan kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu seperti halnya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ini sampai menulis dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yaitu bab hak tetangga, yaitu hakul jari. Bahkan juga Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab yang saya baca ini yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu pembahasan tentang masalah adab-adab. Di sini Imam Bukhari rahimahullah, beliau juga sampai menulis yaitu tentang hakul jar, yaitu hak tetangga. Karena kita tahu bahwasanya tetangga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menukilkan qala ahlul ilmi bahwasanya tetangga ini ada 3. Jadi yang pertama tetangga yang dia itu muslim dan juga termasuk kerabat kita. Yang kedua tetangga yang dia itu muslim bukan kerabat kita. Kemudian yang ketiga tetangga yang non muslim bukan kerabat kita. Jadi kalau kita memiliki tetangga yang dia itu kerabat kita, ini punya 3 hak. Hak tetangga sekaligus hak sebagai kerabat, dan juga hak karena dia sama-sama orang Islam. Kemudian ada tetangga jauh yang bukan kerabat kita. Ini juga masih punya 2 hak, yaitu hak sebagai tetangga dan juga hak karena dia masih orang Islam. Kemudian yang terakhir non muslim, ini juga masih punya hak meskipun dia Yahudi atau Nasrani, yaitu punya hak satu, yaitu hak sebagai tetangga. Kita tetap tidak boleh mengganggu mereka, tetap tidak boleh menyakiti mereka, bahkan kita disuruh berbuat baik kepada tetangga meskipun itu adalah non muslim, karena dia masih punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Para bapak, para ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Beliau menyebutkan babul wusali bil jari an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala Jibrilu alaihi salatu wassalam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jadi dalam hadis ini malaikat Jibril alaihissalam, beliau menasihati Nabi, memberi wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yaitu dengan tetangga, maksudnya berbuat baik dengan tetangga, sampai Nabi mengira bahwasanya tetangga ini akan dapat warisan. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkaitan dengan masalah tetangga. Bahkan hadis setelahnya beliau menyebutkan dari Abi Shuraih radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari." Dari Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jari,
hendaklah dia berbuat baik dengan tetangga. Nah, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berbuat baik kepada tetangga. Dan berbuat baik kepada tetangga disebutkan di sini oleh Ibnu Abi Jamrah, bisa bentuknya seperti kal hadiah, wassalam wa talaqatul wajh inda liqa'ihi, wa tafaqqudu halihi wa muawanatuhu fima yahtaju ilaihi, wa kafu asbabil adha. Jadi berbuat baik kepada tetangga ini mencakup saling memberi hadiah. Jadi meskipun itu barangnya ringan, nggak harus mahal, dan juga mengucapkan salam ketika bertemu, dan juga wajah tersenyum ketika berjumpa dengan tetangga kita. Kemudian bertanya keadaannya, dan juga membantu apa saja yang dia butuhkan, dan juga mencegah sebab-sebab yang dia itu bisa mengganggu atau menyakiti tetangga. Nah, ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi dalam hadis itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu fal yuhsin ila jari. Nah, ini perintah, hendaklah berbuat baik kepada jari, kepada tetangganya. Bahkan dalam lafaz yang lain disebutkan fala yu'dhi jarah, tidak boleh menyakiti atau mengganggu tetangga apapun bentuknya, baik mengganggu dengan lisannya atau mengganggu dengan perbuatannya. Nah, ini mencakup. Jadi umum, nggak boleh siapapun orang itu menyakiti atau mengganggu tetangganya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah, beliau membawakan hadis yang setelahnya. Qala sami'tul Miqdad ibnul Aswad yaqul, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an zina. Qalu haramun haramahu Allah wa rasuluhu. Faqala la ayazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayazniya bimra'ati jari. Wa sa'alahum anis sariqah. Qalu haramun haramahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu. Faqala la ayyasriqa min asyrati ahla abyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Kemudian hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya kepada para sahabat tentang zina. Maka para sahabat menjawab haram. Jadi berzina ini hukumnya haram. Haramahullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Lalu Rasulullah SAW berkata, la ayyazni ar-rajul bi ashri niswah, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita yang dia itu bukan tetangganya, aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jari. Nah, ini dosanya lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Dan mereka bertanya tentang mencuri, yaitu Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang mencuri. Para sahabat menjawab haram, Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Lalu Nabi SAW berkata, seorang mencuri dari 10 rumah
yaitu 10 rumah bukan tetangganya, itu dosanya lebih ringan daripada mencuri di rumah tetangganya. Di sini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi ini hadis yang menunjukkan betapa pentingnya tetangga. Jadi seorang berzina, ini kita tahu zina ini adalah dosa besar. Jadi dalam hadis ini seorang berzina dengan 10 wanita yang dia itu bukan tetangganya, disebutkan di sini dia lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangga. Bukan berarti kalau berzina menunjukkan zina itu boleh, tidak. Tapi di sini dosanya lebih besar tatkala seorang itu berzina dengan istri tetangganya. Karena kita tahu bahwasanya tetangganya lah yang dia itu membantu kalau dia butuh bantuan, yang dia itu menjenguk tatkala sakit, merawat. Tapi di sini malah berzina dengan istri tetangganya. Sehingga di sini Nabi SAW mengatakan aisar, jadi dosanya lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya. Bahkan juga seorang mencuri. Jadi kita tahu mencuri juga dosa besar. Tetapi tatkala seorang itu mencuri di rumah tetangganya, ini dosanya lebih besar lagi. Meskipun kita tahu mencuri ini adalah dosa besar, tapi lebih besar lagi tatkala dia mencuri di rumah tetangganya. Ini termasuk hadis yang sangat mulia, yang menunjukkan bahwasanya hendaklah kita berbuat baik kepada tetangga, jangan sampai kita menyakiti atau mengganggu tetangga. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, beliau membawakan hadis yang setelahnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdiya, qala ila aqrabihima min kibaban. Wa fi riwayatin an Talha bin Abdillah rajulun min Bani Taim Ibnu Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi, qala ila aqrabihima min kibaban. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di sini Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini loh punya 2 tetangga. Mana yang lebih dulu saya beri hadiah? Maka Nabi SAW menjawab, ila aqrabihima min kibaban, yaitu orang yang lebih dekat pintunya dari rumahmu. Jadi di sini Nabi SAW menyuruh untuk memberi hadiah 2 tetangga tadi, yang mana yang lebih didahulukan, yaitu yang pintunya lebih dekat dengan kita. Jadi otomatis di sini pintunya ini kelihatannya ya pintu depan rumah. Jadi kalau dia itu lebih dekat dengan pintu rumah kita, maka di sini yang lebih didahulukan. Sebagaimana di sini Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tatkala beliau ini bertanya tentang 2 tetangga, mana yang lebih dulu diberi hadiah, maka Nabi SAW menjawab, yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Disebutkan di sini oleh Syarih,
li'annahu yara ma yadkhulu baita jari minal ma'akil wal mata' fayatasawwaqu la bi khilafil ab'ad wa li'anna al-jar al-aqrab aqrabu istima'an li khabari jari wa asra ijaba lahu fi ma yaqau alaihi minal muhimmat wala siyama fi awqatil ghaflah. Kenapa tetangga yang pintunya lebih dekat, lebih didahulukan? Disebutkan karena tetangga itu melihat. Jadi melihat rumah kita dari makanan, perhiasan, sehingga dia tahu. Bahkan dia paling cepat mendengar khabar dan paling cepat untuk menjawab tatkala dipanggil. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh yaitu orang yang pintunya lebih dekat dari rumahmu. Wa anil Hasan annahu su'ila anil jar faqala arba'ina daran amama wa arba'ina khalfa wa arba'ina an yamini wa arba'ina an yasari. Kemudian di sini disebutkan dalam hadis ini masalah tetangga. Jadi orang dikatakan tetangga ini apa ukurannya? Dalam asar di sini disebutkan yaitu bagian depan rumah 40 rumah, samping kiri 40 rumah, samping kanan 40 rumah, kemudian belakang 40 rumah. Ini ada asar dari Hasan. Di sini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi ini ada asar yang disebutkan di sini. Tapi sebagian ulama, wallahu alam, yang juga dikuatkan oleh sebagian ulama, mereka menyebutkan tetangga ini dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan. Kalau 40 rumah, kalau rumahnya jarang-jarang, nah ini jauh ya, berapa meter? Kejauhan kelihatannya. Sebelah kanan 40 rumah, sebelah kiri 40 rumah, depan 40, belakang 40. Ini banyak, maksudnya ini ya, panjang. Makanya sebagian tetangga ini dikembalikan kepada kebiasaan orang. Kalau mungkin satu gang ini tetangga semuanya, jadi nggak bisa. Kalau 40 rumah sudah berapa? 40, 120 rumah. Ini kalau rumahnya dekat, tapi kalau rumahnya jauh-jauh, ini. Makanya di sini wallahu alam, jadi tetangga ini ya dikembalikan kepada urf atau kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kalau mungkin satu gang, satu jalan ini kiri kanan, nah ini masih tetangga. Nah ini dikirakan masing-masing. Jadi urfnya bagaimana sih orang itu mengatakan oh ini masih dikatakan tetangga. Tapi kalau 40 rumah, depan belakang samping kanan kiri, ini wallah alam ini terlalu jauh. Makanya seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau lebih condong menguatkan yaitu dikembalikan kepada urf, kebiasaan orang. Jadi kalau menurut orang, nah ini satu gang semuanya tetangga, berarti ini tetangga. Nah ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya, Sami'tu ibn Abbas yukhbir ibn Zubair yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Akhrajahu Tuhawi fi Taharah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sahihnya. Kemudian hadis selanjutnya, saya mendengar dari Ibnu Abbas, beliau menghabarkan dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah seorang itu mukmin, maksudnya imannya sempurna. Maksudnya di sini berarti iman seseorang ini akan berkurang tatkala
tetangganya dalam keadaan lapar dan dia dalam keadaan kenyang. Jadi ini termasuk anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Jadi jangan sampai kita melihat tetangga kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan lapar, sedangkan kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta. Ini disebutkan laisal mu'min. Maksudnya di sini menunjukkan bahwasanya orang ini imannya lemah. Wa an Abi Dzarrin qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin asma'u wa ati'u walau li 'abdin mujadda al-atraf wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhu bima'ruf wa sholli sholata li waqtiha fa in wajadta al-imama qad shalla faqad ahrajta sholataka wa illa fahiya nafilah. Kemudian di sini hadis yang selanjutnya, yang sebelumnya Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan bab yaitu memperbanyak marok, air marok ini yaitu kuah daging, kemudian dibagikan kepada tetangganya. Di sini dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini menyuruh sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, yaitu dalam hadisnya idza sona'ta maraqatan. Jadi apabila kamu membuat sesuatu yang ada kuahnya, di sini maksudnya daging. Jadi kalau orang Arab, ini marok, ini biasanya kalau enggak daging ayam, kambing, sapi yang ada kuahnya, ini marok. Jadi mereka istilahkan ini adalah marok. Jadi marok ya kuah saja, kuah bekas daging. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anha kalau memasak yang berkuah, yaitu kuah daging, suruh memperbanyak airnya, kemudian diberikan kepada tetangganya. Ini. Jadi ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu hanya sekedar marok. Jadi maksudnya sekedar kuah saja. Jadi ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga ini yang nggak harus modalnya banyak. Jadi dalam hadis ini kalau kita perhatikan, jadi sekedar seorang ini memberi marok. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya bisa kuah asem, lodeh atau yang lainnya. Ini nggak butuh banyak biaya. Tapi kalau istilah orang Arab, ini nggak ada. Jadi dudo asem, dudo lodeh, ini orang Arab nggak ada, nggak ada. Mereka nggak tahu itu. Itu kayaknya khusus orang Indonesia saja. Ini. Makanya kalau istilah marok, ini biasanya kalau nggak daging ayam, sapi, kambing, kuahnya, ini namanya marok. Ini hadis yang sangat mulia. Jadi yang menganjurkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga sekecil apapun, meskipun hanya memberi marok. Jadi marok ini kuah. Jadi kalau kita mungkin ngasih satu mangkok sayur asem, sayur lodeh, ini sudah dikatakan kita berbuat baik kepada tetangga. Ini sebagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu apabila dia masak sesuatu yang berkuah, suruh memperbanyak airnya, kemudian dibagikan kepada tetangganya.
Wa an Abi Dzar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama. Ya Aba Dzar idza tabasta maraqatan fa'akthir ma'aha fa'akthir ma'al maraqah wa ta'ahad jiranak aw iksim fi jirani. Kemudian di sini juga Nabi SAW dalam lafaz yang lain memanggil, wahai Aba Dzar, apabila kamu memasak suatu yang berkuah, perbanyaklah airnya, kemudian berikan kepada tetangganya. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang jadi namanya suami atau laki-laki ini juga masak di dalam rumah. Sebagaimana di sini Abu Dzar. Jadi Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan idza tabasta, apabila kamu masak wahai Abu Dzar. Ini berarti kadang-kadang laki-laki ini bukan berarti wah ini laki-laki kok masak di dalam rumah, enggak. Karena Nabi SAW sendiri dia juga membantu istrinya. Jadi menempel bajunya yang robek, sandalnya yang putus. Ini Nabi SAW. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan sahabat Abu Dzar, idza tabahta. Jadi apabila kamu masak marokoh, maka perbaikilah kuahnya, perbanyaklah kuahnya. Ini menunjukkan bahwasanya bukanlah aib kalau ada seorang laki-laki, seorang suami membantu istrinya masak di dapur. Ini tidak masalah, ini tidak mengurangi dia, bukan termasuk aib. Ini juga termasuk membantu istri, sebagaimana dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'al maraqah. Jadi apabila kamu memasak sesuatu yang berkuah, perbanyaklah kuah tersebut lalu bagikan sama tetanggamu. Ini termasuk wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi hanya sekedar memberi kuah saja. Lebih-lebih kita sudah memberi kuah, memberi nasi, memberi lauk. Ini lebih bagus lagi. Jadi dalam hadis ini sekedar marok, karena memang kebiasaan orang Arab, mereka itu biasa. Jadi kalau makan nasi itu nanti maroknya tersendiri. Jadi pakai gelas. Jadi mangkok kecil ini khusus marok, ini nasi. Jadi dia makan nasi baru nanti maroknya diminum. Kalau kita kan langsung nasi taruh kuah semuanya. Ini. Tapi kalau orang Arab kebiasaan mereka beda. Jadi mereka itu kalau kuah-kuah daging itu ditaruh di mangkok banyak itu. Nanti makan nasi sama lauknya di situ, baru nanti minum maroknya. Ini orang Arab. Tapi kalau kita langsung aja. Kemudian hadis yang selanjutnya, An-Nafi' bin Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Disebutkan dari Nafi' ibnu Abdul Harith, termasuk kebahagiaan seseorang muslim yaitu al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, wal jarus salih, tetangga yang baik, wal markabul hani, yaitu kendaraan yang hani. Ini enggak harus bagus, maksudnya di sini kendaraan yang sekiranya layak dipakai, tidak sering mogok. Ini dalam hadis ini termasuk kebahagiaan seseorang yaitu tatkala dia diberi tetangga yang soleh. Ini sangat beruntung sekali. Jadi orang kalau dia memiliki tetangga yang buruk akhlaknya, sering mengganggu,
Nah, ini otomatis hidupnya akan gelisah. Makanya di sini disebutkan termasuk kebahagiaan seseorang adalah diberi tetangga yang soleh. Nah, ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seorang ini memiliki tetangga yang baik. Karena kita tahu beda. Jadi antara tetangga yang baik sama tetangga yang buruk. Makanya dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW min sa'adatil mar'i. Dan kebalikannya dalam hadis yang lain itu termasuk kesengsaraan tatkala seorang itu memiliki tetangga yang buruk. Nah, ini kebalikannya dari hadis ini. Kemudian bab selanjutnya, bab la yu'dhi jarahu. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya Maula Ja'dah Ibnu Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqa wa tu'ti jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli nar. Qalu wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaqa bi athwarin wa la tu'ti ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli jannah. Kemudian bab selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab la yu'dhi jarahu. Jadi nggak boleh seorang itu menyakiti tetangga. Jadi bagaimanapun bentuknya. Jadi mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya, ini semuanya dilarang. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya inna fulana. Jadi fulana ini nama perempuan. Jadi kalau perempuan itu disebut fulana. Kalau laki-laki fulan. Ini maksudnya enggak disebutkan namanya siapa. Jadi sekedar di sini disebutkan fulana. Fulana ini panggilan untuk perempuan. Ini namanya fulana. Jadi dalam hadis ini memang enggak disebutkan siapa perempuan tersebut, karena memang tujuannya untuk mengambil faedah. Jadi tujuannya ini memang untuk minta nasihat kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana, dia itu sholat malam, kemudian puasa di siang hari. Maksudnya ini melakukan perbuatan sunnah. Puasa di sini maksudnya puasa sunnah, kemudian sholat malam juga sunnah. Watasodak dan juga sodakoh. Sodakoh di sini maksudnya sodakoh sunnah, bukan zakat. Tetapi apa? Watu dijiranaha bilisaniha. Tetapi dia itu sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Jadi di sini menggunakan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' diantaranya itu menunjukkan dawam, terus menerus. Jadi bukan sekali dua kali, tapi dia itu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Padahal kita tahu dia itu sholat malam, kemudian di siang hari puasa sunnah, kemudian sodako sunnah. Tetapi apa? Dia lupa tentang muamalah. Makanya di sini sebagian orang kadang-kadang mengedepankan ibadah, sholat, puasa, tapi lupa tentang muamalah dengan orang, yaitu sosialnya kurang terhadap orang lain. Sebagian orang juga sama.
terlalu bersosial, muamalahnya sama orang baik, tetapi dari segi ibadahnya kurang. Sholat malas, puasa juga malas, sedekah juga jarang-jarang. Nah, ini makanya di sini seorang mukmin harus sama. Jadi muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala harus dijaga. Kemudian juga bakti sosial, bermuamalah dengan manusia juga harus dijaga sebagaimana dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini tatkala fulana disebutkan, jadi orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada fulana, yaitu panggilan perempuan, itu sholat malam, kemudian puasa, dan melakukan ini dan itu dan sodako, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maksudnya bukan berarti amalannya batal semua, puasa sunnahnya batal, enggak. Tapi apa manfaatnya? Dia sholat sunnah, dia puasa sunnah, kemudian sholat malam, sholat sunnah, sodako, tapi nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi dalam hadis ini kebanyakan ini disebutkan fulana, perempuan, karena memang kita tahu wanita ini kalau dalam berbicara ini lihai, jadi pandai dalam kata-kata. Makanya di sini orang ini bertanya kepada Nabi SAW, yaitu tentang fulana yang dia itu melakukan ibadah tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW menjawab, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan baginya, dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya sebab dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan berarti di sini kekal di dalam neraka, tidak. Dia tetap seorang mukmin selama dalam hatinya masih ada keimanan. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi di sini bukan berarti dia kekal di dalam neraka. Tetapi maknanya adalah sebab nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak mau menjaga lisannya. Karena kita tahu bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Mulai dari mata kita bisa melihat, kemudian mendengar, berjalan, memegang. Kemudian satu lagi yaitu nikmat lisan. Jadi lisan ini nikmat yang sangat besar. Meskipun bentuknya kecil, tapi bisa mengantarkan seorang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam neraka disebabkan karena lisan. Makanya Nabi SAW mengatakan wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Jadi kalimat yang baik, perkataan yang baik, ini termasuk shadaqah. Jadi kita berkata baik kepada kedua orang tua, shadaqah. Berkata baik kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, ini shadaqah. Ini. Makanya di sini sangat penting sekali. Jadi di sini kenapa disebutkan lisan? Ini karena memang sering. Jadi sering kita jumpai perempuan-perempuan itu, dia itu sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qalu wa fulanatu sholil maktubah. Kemudian Rasulullah ditanya. Kemudian ada fulana, dia itu sholat wajib. Kemudian juga sedekah. Tetapi dia enggak menyakiti tetangganya atau tidak menyakiti seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Maka dia termasuk penduduk surga. Jadi ini hadis yang sangat mulia. Jadi hendaklah seorang itu enggak boleh menyakiti atau mengganggu tetangga, baik itu dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Jadi ini dikembalikan kepada masing-masing. Jadi sekiranya ini mengganggu, berarti ini dikatakan mengganggu.
Kemudian kita baca setelahnya. Bab la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Tidak boleh meremehkan tetangganya untuk tetangganya meskipun memberi hadiah firsina syatin, yaitu kaki kambing. An Amr ibnu Mu'ad al-Ash'ari an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-mu'minati la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha walau qura'a syatin muharram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Kemudian dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, wahai para wanita mukminah, jangan sampai perempuan itu menghina tetangganya tatkala dia diberi satu kaki kambing. Maksudnya apa? Di sini kebaikan apapun yang diberikan kepada tetanggamu meskipun itu adalah kaki kambing. Jadi kalau bahasa kita ini ya tekliknya. Jadi teklik kambing. Kalau kaki enggak, kalau kaki masih ada dagingnya banyak. Tapi di sini maksudnya ini tekliknya. Jadi seandainya ada tetanggamu memberi hadiah bentuknya itu hanya teklik kambing, jangan kamu menghina, jangan kamu remehkan kebaikan tersebut. Makanya dalam hadis sebutkan nanti di sini Nabi mengatakan seandainya saya diberi hadiah bentuk kaki kambing, niscaya akan aku terima. Ini. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga, ini nggak butuh biaya mahal. Jadi meskipun satu teklik kambing kamu berikan kepada tetanggamu, ini termasuk berbuat baik. Jadi berbuat baik tetangga itu mencakup kita berbuat baik sama tidak mengganggu. Jadi tidak menyakiti tetangga. Di sini Nabi SAW mengatakan wahai nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah. Sampai 2 kali ya nisa al-muslimat diulangi oleh Nabi SAW 2 kali. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah kalian itu meremehkan atau menghina tetanggamu yang dia itu memberikan teklik kambing. Ini tidak boleh. Ini menunjukkan bahwasanya kita tahu bahwasanya teklik ini ya mungkin ya nggak terlalu mahal. Ini dilarang. Kita meremehkan kebaikan yang diberikan kepada tetangga kita. Ini bahkan dalam hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nisa al mu'minina tahadu walau firsina syatin. Wahai para wanita mukminah, hendaklah kalian saling memberi hadiah meskipun firsana syatin, yaitu satu kaki kambing. Fa innahu yumbitul mawadda wa yudhibud dharain. Karena dengan saling memberi hadiah itu dapat menumbuhkan kasih sayang dan dapat menghilangkan kedengkian. Ini perhatikan, ini dalam hadis ini juga anjuran. Jadi kita memberi hadiah kepada tetangga kita meskipun tadi dalam hadis ini suatu yang remeh. Jadi nggak harus yang mahal. Jadi kita memberi kuah atau memberi teklik kambing. Kenapa? Karena dengan kita saling memberi hadiah kepada tetangga, ini nanti akan muncul rasa kasih sayang. Jadi akan muncul rasa kasih sayang meskipun itu sedikit, meskipun mungkin nasi bungkus 1 bungkus atau mungkin kerupuk. Ini ringan, jadi nggak harus mahal-mahal. Kenapa? Karena dalam hadis tadi disebutkan yumbitul mawaddah.
Jadi kalau kita saling memberi hadiah kepada tetangga kita, ini akan ada rasa kasih sayang cinta, dan juga wayudrifud dharain, akan menghilangkan kebencian. Mungkin permusuhan, mungkin yang tadinya nggak pernah senyum, akhirnya mungkin kita sering beri hadiah, akhirnya sedikit demi sedikit akan hilang itu kedengkian atau kehasatan. Ini termasuk anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita, karena memang di sini ini kebanyakannya ini wanita. Mungkin mereka menganggap cuman segini aja kok dikasihkan, padahal cuma nasi bungkus. Ini nggak boleh. Jadi kita nggak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, karena kita juga tidak tahu. Jadi mungkin kebaikan yang kecil tadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlasnya dia, tidak ada ingin pujian dari manusia. Ini karena di sini kita tidak tahu. Jadi kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh meremehkan. Jadi sekecil apapun kebaikan tersebut, sebagaimana dalam hadis ini, yaitu sekedar memberi teklek kambing. Sudah ada belum? Mungkin ada pertanyaan? Enggak. Adanya berapa menit lagi? 2 menit lagi. Iya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Bukhari Muslim atas nasihat-nasihat yang telah disampaikannya. Semoga nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Bukhari Muslim bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan acara yang berikutnya, yakni penutupan, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini, moga para jamaah bisa menikmati iftar buka bersama yang telah disiapkan oleh panitia. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.